lagi bersama saya di channel saya Jojo Seven. Mangga tuh Neng. Halo semuanya, selamat datang kembali di Stay Healthy Show. Jadi langsung saja kita akan oleh jantung dan semakin sempit arterinya, maka semakin tinggi tekanan darah. Hipertensi ini dapat diketahui dengan cara rajin memeriksakan tekanan darah. Untuk orang dewasa, minimum memeriksakan darah setiap 5 tahun sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai cara mengukur tekanan darah serta penjelasannya. Oke. Hasil tekanan darah dapat ditulis dalam dua angka, yaitu angka pertama yaitu sistolik, mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Dan angka kedua yaitu diastolik, mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat atau relaksasi di antara detak jantung. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi apabila diukur pada 2 hari yang berbeda. Pembacaan tekanan darah sistolik pada kedua adalah lebih besar dari 140 per mmHg, dan atau pembacaan tekanan darah diastolik adalah lebih besar dari 90 per mmHg. Nah, jadi dalam pencatatannya, tekanan darah sistolik itu ditulis lebih dahulu dari tekanan darah diastolik dan memiliki angka yang lebih tinggi. Nah, menurut Perkumpulan Dokter Jantung di Amerika Serikat, AHA, pada tahun 2017, tekanan darah diklarifikasikan sebagai berikut. Nah, normal itu berada di bawah 120 per 80 mmHg. Pada meningkat, untuk tekanan darah sistolik itu kisar antara 120 sampai 129. Untuk tekanan darah diastolik itu 80 mmHg. Hipertensi tingkat 1 itu tekanan darahnya 130 per mmHg hingga 139 per 89 mmHg. Hipertensi tingkat 2 yaitu 140 per 90 mmHg atau lebih tinggi. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai penyebab, gejala-gejala, dan faktor risiko hipertensi. Tekanan darah tinggi seringkali tidak diketahui penyebabnya. Namun,
Ada juga beberapa kondisi yang dapat memicu tekanan darah tinggi. Di antaranya adalah kehamilan, kecanduan alkohol dan penyalahgunaan nafsa, gangguan ginjal, dan gangguan pernapasan saat tidur. Nah, meskipun bisa terjadi pada semua orang, ada juga beberapa yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami tekanan darah tinggi seperti lanjut usia, memiliki keluarga yang menderita hipertensi, memiliki kebiasaan merokok, dan jarang berolahraga. Gejala hipertensi ini bisa kita lihat, yaitu ada sakit kepala, lemas, masalah dalam penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia atau irama jantung yang terlalu cepat, dan juga bisa terlalu lambat dan tidak teratur, dan adanya darah dalam urin. Nah, jenis-jenis hipertensi dan penyebab hipertensi terbagi atas hipertensi primer dan sekunder. Sedangkan hipertensi sekunder umumnya disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti bisa dilihat pada tulisan-tulisan berikut ini. Sebagian besar penderita hipertensi menderita hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, salah satu ini adalah faktor-faktornya adalah yang pertama yaitu usia. Sering bertambahnya usia, risiko seseorang terkena hipertensi ini semakin besar. Hipertensi pada pria yang umumnya terjadi pada usia 45 tahun, sedangkan pada wanita itu biasanya terjadi pada usia 65 tahun. Yang kedua adalah faktor keturunan. Hipertensi ini rentan terjadi pada orang dari keluarga yang memiliki riwayat darah tinggi. Nah, obesitas. Yang ketiga adalah obesitas. Meningkatnya berat badan mengakibatkan nutrisi dan oksigen yang dialirkan ke dalam sel melalui pembuluh darah juga meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah dan jantung. Yang keempat adalah terlalu banyak makan garam dan terlalu sedikit mengonsumsi makanan yang mengandung kalium. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya natrium dalam darah, sehingga cairan tertahan dan meningkatkan tekanan dalam pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah kurang aktivitas fisik dan olahraga. Keadaan ini dapat mengakibatkan meningkatnya denyut jantung, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah.
telah menyaksikannya. Sampai jumpa.